Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik semua ya. Sekarang kita mulai ibadah teruna secara online di rumah masing-masing ya. Mari semuanya persiapkan Alkitab dan hati untuk bersaat teduh sejenak. Mari semuanya bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PT. Nyanyian pembuka terambil dari Gita Bakti 164, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, di tengah pandemi ini, bantu kami untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah ini secara online, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, mari buka Alkitabnya untuk membaca nas pembimbing dari Filipi 4 ayat 13. Dan begini bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dipersilakan duduk untuk semuanya. Nyanyian sebelum firman terambil dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan
Baiklah adik-adik, untuk mengawali pemberitaan firman pada sore hari ini, jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Dan untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih karena berkat kasih karunia Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh dapat berkumpul melalui media online ini untuk boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika sebentar lagi firman-Mu akan dibacakan dan akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan tolong berkati kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar kiranya firman Tuhan ini boleh dapat tersampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak Tuhan telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan dibacakan, yang terambil dari kitab Yoel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kakak akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Sedemikian jauh pembacaan kita, terpujilah Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sesuai dengan judul pelajaran kita pada hari ini, yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Kalau kita kembali ke ayat yang telah kita baca, kita lihat di judul perikop pada pembacaan kita, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah adik-adik, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu nggak cuman sekali aja terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Seiring berjalannya waktu, generasi bangsa Israel terus lahir. Dan banyak juga yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks pembacaan kita pada sore hari ini, dalam kitab Yoel pasal yang pertama ini, sudah sangat jelas kata-kata yang dituliskan di dalam kitab ini. Kalau adik-adik lihat nih ya, bagaimana keadaannya. Nabi Yoel itu diutus Tuhan ke dalam tengah-tengah Yehuda itu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan
apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa tersebut atas kelakuan mereka, atas tindak yang telah mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Di ayat yang kedua, kalau kita lihat, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ya. Di situ Nabi Yoel seolah-olah bertanya gitu ya kepada generasi yang hidup di bangsa itu. Dia bertanya, apakah pernah terjadi kayak gini? Kalau boleh digambarkan, pada saat itu yang terjadi seperti judul perikopnya adalah tulah belalang, di mana belalang itu datang sangat banyak ke dalam bangsa tersebut. Kalau adik-adik memperhatikan bacaan kita, di situ dimulai dari ayatnya yang keempat, itu dibilang gini, apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ada beberapa tingkatan dari si belalang ini yang disebutkan oleh Nabi Yoel. Itu ya. Adik-adik nanti boleh lihat di layar bahwa penjelasan mengenai belalang-belalang tersebut, ya. Sebenarnya belalang apa sih ini sampai segitu dahsyatnya? Kalau adik-adik ingat, zaman Musa pun Tuhan pernah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi di mana seluruh negeri itu dibanjiri dengan banyaknya hewan belalang yang tak terhingga. Himbauan terus dilakukan oleh Nabi Yoel. Kita lihat lagi ke ayat yang 5 nih adik-adik. Di situ Nabi Yoel bilang, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Yoel ini pemabuk gitu ya. Dia mengistilahkan pemabuk. Pemabuk ini suka dengan anggur gitu ya. Suka dengan minum anggur, yang dimana anggur ini diibaratkan sebagai sebuah kenikmatan atau keenakan atau yang kita suka lah ibaratnya ya adik-adik. Nah, pemabuk ini ibaratkan kita sebagai umat Tuhan yang selalu cinta, yang selalu merasa senang dengan hal-hal duniawi yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Maka dalam hal ini Nabi Yoel mengingatkan, bahkan memperingatkan, kalau kita lihat di ayat 5 ini diakhiri dengan tanda seru, ya. Itu kalau kita pelajari bahasa Indonesia kita di sekolah, berarti kalau sebuah kalimat diberi tanda seru itu berarti sebuah perintah. Gitu ya. Nah, itu yang mau Nabi Yoel sampaikan gitu, bahwa bangsa ini lagi kacau. Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa kalian ini gak benar, makanya saya kasih ini. Kalian ini gak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Sehingga mengapa Tuhan mengirimkan tulah belalang tersebut? Kalau kita lihat lagi di ayatnya yang ke-7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Di ayat yang ke-10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kita baca lagi di ayat yang ke-11. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab
sudah musnah panen ladang. Ayat yang ke-12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ya. Di sini dikatakan bahwa semuanya sudah musnah dalam bangsa tersebut karena peristiwa besar yang Tuhan kasih untuk bangsa tersebut gitu. Di mana belalang itu menghancurkan ya ladang, tumbuh-tumbuhan, semuanya dihancurkan dengan belalang tersebut. Sehingga manusia menjadi merana. Hidupnya kacau karena ditimpakan sebuah tulah atau hukuman belalang tersebut. Nah, apa sih yang mau kita refleksikan dari ayat ini ke dalam kehidupan kita pada saat ini? Pemberitaan firman pada hari ini, ayatnya menurut kakak sangat pas banget nih sama keadaan bangsa kita yang lagi, wah, di luar bayangan kita banget nih. Di luar bayangan semua umat manusia bahkan. Bukan hanya di Indonesia peristiwa ini kita alami, tapi seluruh dunia itu mengalami hal yang sama. Yang kita tahu bersama bahwa kita semua sedang dilanda yang namanya virus corona. Kalau kita bandingkan dengan pembacaan ini, adik-adik bisa lihat tadi di ayat 10 itu sampai ayat 12 tadi. Di dalam bangsa tersebut digambarkan bahwa ladang-ladang mereka musnah, gitu ya. Sama halnya dengan kita, sama dengan umat manusia yang ada hidup pada zaman ini, pada waktu ini tentunya, di mana dampak dari virus corona ini sangat nyata dalam kehidupan kita gitu ya adik-adik. Di mana kita nggak bisa sekolah, bahkan ada orang-orang mungkin keluarga kita yang sangat-sangat terdampak karena terjadinya virus corona ini. Pekerjaan hilang, gitu ya. Mungkin kita bertanya gitu, kenapa sih Tuhan ini terjadi gitu? Kenapa ini terjadi sama kehidupan kita pada saat ini? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang hidupnya udah soleh, ibaratnya. Hidupnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kenapa masih bisa merasakan atau mengalami hal yang sama? Nah, dengan kita di rumah juga, ternyata Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuh adik-adik ya. Ketika semua gereja ditutup, kita dilarang untuk beribadah di gereja, tetapi kasih Tuhan itu datang ke setiap rumah ternyata. Kita bisa beribadah di rumah sama keluarga, kita bisa beribadah bareng secara full sama keluarga, baik hari Minggu, ibadah keluarga di hari Rabu, bahkan ibadah PT ini pun adik-adik laksanakan di rumah. Ternyata kita dapat merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nggak cuma di gereja aja, tapi di rumah pun kita yakini sama-sama dan kita imani bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi bahwa di sini Tuhan ingin mengingatkan, dan kita semua harus yakini bahwa peristiwa ini terjadi itu bukan karena semata-mata Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi di sini melalui peristiwa ini Tuhan pengen kita menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan pengen kita dengar-dengaran sama Dia. Tuhan pengen kita melakukan kehendak-Nya sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Jadi jangan membawa karepnya sendiri gitu ya, ibaratnya. Jadi adik-adik semua, mulai hari ini perbaikilah diri kita. Jangan sampai Tuhan kasih dulu hukuman, baru kita ingat, oh iya, gua salah ya. Nah adik-adik, kalau kita lihat di dalam pemberitaan firman ini, Nabi Yoel itu sudah sangat tegas dari awal pembacaan ini, gitu ya, untuk sama-sama mengajak, menghimbau, bahkan memerintahkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hiduplah
sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah keadaan apapun. Itu ya, dalam keadaan susah, senang, sedih, adik-adik semua kita harus melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu aja yang mau kakak sampaikan pada sore hari ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan, yang adik-adik mendengarkan juga, boleh dapat mengerti tentang maksud Tuhan dalam hidup kita, untuk kita semakin memperbaiki diri lagi tentunya. Jangan mengikuti hawa nafsu kita atau apa yang kita suka aja, tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan suka terhadap hidup kita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang Kau limpahkan pada kami, hingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah Pekan Teruna yang diadakan secara online. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mewartakan firman yang telah kami dengar kepada sesama kami, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Tuhan, berkati juga para pemerintah, mulai dari presiden hingga ketua RT RW yang bertugas. Berkati mereka supaya mereka dapat menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk melewati pandemi ini Tuhan. Tuhan, berkati juga mereka para tenaga medis yang selalu siap sedia berada di garda depan dalam menolong kami untuk menangani para pasien COVID-19. Tuhan juga berkati mereka yang sudah terkena COVID-19. Tuhan, pulihkan mereka agar mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala dan kembali bergabung bersama kami Tuhan. Tuhan juga berkati kami supaya kami dapat menyalurkan kasih-Mu bagi sesama kami, terutama yang sedang membutuhkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami semua agar kami dapat melewati pandemi ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Kau tak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan dan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh perekat yang ada gereja GP Petra ini ya Tuhan, khususnya untuk perekat PT agar bisa berkembang menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya Tuhan, berkatilah juga perekat PT ini agar bisa membantu orang yang susah dan tidak mampu di hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para teman-teman kami. Berikanlah kepada mereka hati yang baru dan teguhkanlah hati mereka, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar selalu memperoleh kenyataan dan juga tidak gampang menyerah dan berputus asa, namun terus belajar dan berkarya dengan iman dan pengharapan yang tidak pernah binasa. Ya Tuhan, berkatilah doa ini dalam doa anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta PT hari Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, IHM PT akan tetap dilaksanakan secara online pada hari Minggu 31 Mei 2020 dan video ibadah dapat diakses melalui kanal YouTube GPIB Petra Bogor. Yang kedua, bagi adik-adik yang memiliki kerinduan untuk melayani pada ibadah PT dalam bagian doa syafaat, adik-adik boleh mengajukan diri di grup WhatsApp Teruna Petra. Yang ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai di sekolahnya masing-masing, untuk itu boleh dapat menghubungi Kak Angki melalui grup WA Teruna Petra. Sekian Warta PT pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya bangkit berdiri dan menyanyikan lagu penutup dari Gita Bakti 71. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Marilah adik-adik kita memperbaiki diri kita lebih dan lebih lagi dalam keseharian kita. Untuk mengakhiri peribadahan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di sore hari ini, ketika Tuhan masih mengizinkan kami anak-anak Tuhan, para Teruna Petra dan kakak-kakak layang untuk boleh dapat beribadah bersama melalui media online ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada sore hari ini. Sekiranya kami boleh dapat dibuat lagi menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan hari-hari hidup kami semua untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas depannya. Walaupun kami sangat terbatas untuk boleh dapat melaksanakan aktivitas kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menghinggapi hidup kami ya Bapak. Berkati kami ya Tuhan, agar kiranya kami juga di minggu depan boleh dapat mengikuti ibadah PT melalui media online ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin.